Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Asmoro Bayu Aji dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 3A. Di sini saya akan membuat sebuah topologi DHCP dengan 4 buah router statik, 4 switch, 4 server, 1 access point yang terhubung ke laptop, dan 8 komputer. Langkah pertama, kita bisa memasukkan semua alat yang kita butuhkan. Jangan lupa untuk di bagian router, jika jumlah port kurang, kita bisa menambah seperti yang ada di video. Jika semua sudah di sini, saya menggunakan kabel straight, lalu kita bisa menyambungkan kabel straight dari masing-masing komputer ke switch dan dari server ke switch. Lalu menyambungkan kabel switch ke router. Nah, di sini saya memprioritaskan port switch FA1 per 0 ke port router FA0 per 0, agar mudah untuk konfigurasi nantinya. Jika sudah, kita bisa menghubungkan router ke router dengan menggunakan kabel cross seperti pada video berikut. Jika semua sudah terhubung menggunakan kabel straight dan cross, kita tulis alamat IP sesuai yang kita butuhkan. Di sini saya untuk router 1 menggunakan alamat IP 10.10.10.1. Kemudian untuk router 2 menggunakan alamat IP 10.10.10.2 dan IP 20.20.20.1. Untuk router 3 menggunakan 20.20.20.2 dan IP 30.30.30.1. Untuk router 4 menggunakan alamat IP 30.30.30.2, kita berikan IP default dari masing-masing switch. Yang pertama menggunakan 192.168.1.0, yang kedua menggunakan 192.168.2.0, yang ketiga menggunakan 192.168.3.0, yang keempat menggunakan 192.168.4.0. Lalu kita buatkan juga IP gateway dari masing-masing switch. Pertama menggunakan alamat IP gateway 192.168.1.1, dan untuk switch kedua menggunakan IP gateway 192.168.2.1, dan untuk switch ketiga menggunakan IP gateway 192.168.3.1, dan untuk switch keempat menggunakan IP gateway 192.168.4.1. Lalu dari masing-masing server kita juga harus berikan alamat IP. Server 1 menggunakan 192.168.1.2, server 2 menggunakan 192.168.2.2, server 3 menggunakan 192.168.3.2, server 4 menggunakan 192.168.4.2. Jika semua sudah memiliki alamat IP, langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi router pertama terlebih dahulu. Buka router pertama, kemudian klik menu config, dan kita konfigurasi pada bagian Fast Ethernet 0.0 yang terhubung ke komputer. Kita bisa mengaktifkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan alamat gateway yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya untuk bagian subnet mask kita pencet Tab pada keyboard dan akan terisi sendiri. Dan untuk Fast Ethernet 1.0, jangan lupa aktifkan terlebih dahulu. Kita lakukan konfigurasi alamat IP gateway yang sudah kita buat tadi, yaitu 10.10.10.1. Lalu pencet Tab, secara otomatis subnet mask akan terisi sendiri. Untuk router 2, 3, 4, kita konfigurasi seperti router 1. Kita masuk ke router 2, lalu masuk ke menu config. Setelah itu kita lakukan konfigurasi Fast Ethernet 0 yang terhubung ke komputer.
Jangan lupa untuk mengaktifkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP gateway pada switch 2, dengan 192.168.2.1, lalu kita pencet tab, kemudian kita konfigurasi fast Ethernet 1 garis miring 0, kita aktifkan lalu masukkan IP gateway 2 yaitu 10.10.10.2, lalu kita tab. Kemudian kita konfigurasi fast Ethernet 2 garis miring 0, kita aktifkan lalu masukkan IP gateway 2 yang kedua yaitu 20.20.20.1, kemudian kita tab. Lalu kita konfigurasi pada router ketiga, buka router 3, pilih menu statik. Lalu kita aktifkan pada fast Ethernet 0 garis miring 0, lalu kita konfigurasi dengan IP gateway dari komputer yaitu 192.168.3.1, lalu kita tab. Kita konfigurasi fast Ethernet 1 garis miring 0, kita aktifkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP gateway yang sudah kita buat tadi, yaitu 20.20.20.2, lalu kita tab. Selanjutnya kita konfigurasi fast Ethernet 2 garis miring 0. Jangan lupa untuk mengaktifkannya. Kita masukkan IP gateway kedua yaitu 30.30.30.1, lalu kita tab. Sekarang kita konfigurasi untuk router 4, masuk ke router 4, lalu pilih menu config, kemudian kita aktifkan pada fast Ethernet 0 garis miring 0, masukkan IP gateway dari komputer, yaitu 192.168.4.1, kemudian kita konfigurasi fast Ethernet 1.0, lalu kita masukkan IP gateway yang sudah kita buat tadi, yaitu 30.30.30.2, lalu kita tab, dan jangan lupa untuk mengaktifkannya. Jika sudah, lalu kita konfigurasi pada server 1, yang pertama masuk ke server, lalu pilih menu desktop, lalu kita konfigurasi pada IP konfigurasi, masukkan alamat IP yang kita buat tadi 192.168.1.2, lalu kita tab, kemudian tab lagi, kita masukkan default gateway yang berarti gateway dari switch 1, yaitu 192.168.1. Untuk DNS kita kosongkan saja. Kita masuk ke bagian service, lalu pilih DHCP, lalu kita aktifkan terlebih dahulu, kita masukkan default gateway dari switch 1, yaitu 192.168.1.1, untuk DNS juga kita kosongi saja di sini, untuk start IP kita mulai dari 192.168.1.3. Kenapa 3? Karena 1 untuk gateway, dan 2 untuk IP server 1, lalu kita save. Dan untuk server 2, 3, 4, caranya sama seperti server 1, bisa kalian simak pada video berikut.
Sekarang kita akan melakukan setting routing statik. Langkah pertama kita masuk ke router 1, pilih menu config, lalu pilih statik. Untuk network kita memakai network default pada komputer 2, yaitu 192.168.2.0. Kemudian masknya mengikuti, yaitu 255.255.255.0. Untuk next hop kita masukkan IP router 2, yaitu 10.10.10.2. Lalu kita simpan. Setelah itu agar PC 4 dan PC 3 bisa terhubung ke PC 1, kita harus melewati PC 2, dengan cara memasukkan juga alamat IP default PC 4 dan PC 3 ke routing statik. Untuk next hop kita memakai router 2, karena sebagai jalan atau jembatan agar bisa terhubung, untuk router 2, 3, 4. Kalian simak video ini, mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir, karena di sini saya disuruh berlangganan. Sekian dari saya, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Jika sudah kita lakukan tes dari PC ke PC, jika masih violet, lakukan pengetesan hingga 2-4 kali, jika masih violet lakukan pengecekan pada konfigurasi, jika terindikasi sukses simulasi jaringan ini sudah berhasil.